Menurut pihak rumah sakit, insiden yang terjadi sekitar pukul 11 atau 11 siang itu bermula saat korban melakukan pelepasan infus kepada pasien berusia 2 tahun, yaitu anak dari pelaku penganiayaan. Jadi kemarin pada hari Kamis itu rencana anak pasien mau pulang. Pada saat mau melepas infus sekitar jam 10 atau hampir jam 11 siang, pada saat perawat kami melepas infus sudah dilakukan sesuai SOP menggunakan kapas alkohol kemudian diplester. Tapi karena anak umur 2 tahun sedang aktif-aktifnya dan langsung digendong, jadi darahnya keluar, plesternya lepas. Kejadian tersebut membuat ibu pasien panik dan berteriak dan komplain ke pihak rumah sakit. Pihak rumah sakit pun langsung memberikan penanganan kepada pasien, langsung ditangani oleh kepala ruangan dan perawat tersebut. Pasien diganti kapas dan lain-lain dan sudah selesai sebenarnya. Namun nyatanya ibu pasien masih tidak terima dan mengadukan kejadian yang dialami anaknya ke suaminya. Suaminya baru datang sekitar pukul 2 siang. Lalu tiba-tiba langsung bertanya perawat yang menindak anaknya, mana perawat yang tadi? Perawat saya datang ke ruangan didampingi duty manager dan kepala ruangan untuk menjelaskan kembali. Belum sempat memberikan penjelasan, pelaku langsung melakukan tindakan main hakim sendiri, menampar korban dengan kepalan tangannya hingga korban terjatuh ke lantai dan meminta korban meminta maaf dengan bersujud. Lalu perawat kami langsung ditendang, kemudian kepala ruangan langsung memegangi ayah pasien, langsung dialihkan, tapi dia tidak terima dan masih menganiaya dengan menjambak rambut perawat tersebut. Enggak juga. Jangan keluar. Jangan keluar. Gak ada urusan ya. Lu polisi. Lu punya anak gak? Kalau anak lu sekarang berjalan kayak gini. Polisi mana? Polisi mana? Polisi mana? Sudah. Sebenarnya peristiwa ini diawali dengan sang ibu yang histeris, yang panik ketika melihat darah anaknya yang keluar ketika selesai dilepas infusannya. Dan sebenarnya pihak rumah sakit sudah menuturkan bahwa perawat yang melepas tadi dan kepala perawatnya sudah menyelesaikan masalah tersebut. Artinya sudah selesai, dan itu sebenarnya masalah hal yang biasa ya. Kalau misalnya disuntik maupun dilepas itu ada darah yang keluar, ya itu hal yang biasa gitu. Dan itu sudah diselesaikan dengan baik. Lalu mungkin nampaknya si ibu ini masih nggak terima dengan kejadian tersebut. Dia melaporkan kepada ayahnya. Yang jam 2 ayahnya balik dan langsung menunjukkan sikap arogansinya, menanyakan perawat yang melakukan tindakan tadi. Ya terjadilah yang kita seperti lihat di video. Sang ayah melakukan pukulan, melakukan tendangan, lalu dijambak rambutnya. Dan yang paling gue gemes di sini, yang bikin gue kesel ketika si ayahnya ini ditegur sama pasien lain, dia mengatakan bahwa saya polisi gitu. Loh, memang kenapa kalau dia polisi gitu? Siapapun, mau itu polisi, mau itu dia TNI, mau itu dia bos perusahaan, ketika datang ke rumah sakit, maka statusnya adalah dia sebagai pasien atau sebagai keluarga pasien. Dia tidak semena-mena tiba-tiba yang tadinya di perusahaannya dia sebagai bos atau sebagai dirut misalnya, ketika datang ke rumah sakit dia sebagai dirut juga. Enggak. Dia datang ke rumah sakit dia sebagai pasien. Dia mau berobat, dia ikuti prosedur, lalu dia mendapatkan haknya sebagai pasien dan dia melaksanakan kewajibannya sebagai pasien. Jadi ya tidak ada keributan semacam ini. Begitupun sebaliknya, kalau ada dokter atau ada perawat atau tenaga kesehatan lainnya yang datang ada keperluan ke
kantor polisi, maka dokter ini atau perawat atau kesehatan tenaga medis lainnya akan mengikuti SOP yang ada sesuai dengan tempat dia berada gitu. Jadi bukan semata-mata lu polisi atau lu siapapun datang ke rumah sakit lu sebagai jabatan itu, enggak gitu. Karena setahu gua di rumah sakit itu seharusnya mau itu berobat menggunakan BPJS, mau berobat menggunakan asuransi maupun uang pribadi, itu ketika kita sudah menyelesaikan biaya administratif, maka hak dan kewajiban pasien itu wajib didapatkan. Lu sebagai pasien, bukan lu sebagai jabatan lu. Jadi menurut gua arogansi banget yang ditunjukkan oleh ayahnya ini. Yang mudah-mudahan dengan peristiwa ini baik itu keluarga pasien maupun pasiennya itu sendiri dapat menghormati tenaga kesehatan lainnya. Begitupun sebaliknya, tenaga kesehatan lainnya yang sudah bagus dalam memenuhi hak dan kewajibannya dalam bekerja, mengayomi, menyehatkan dan membantu pasien. Oke, sekian dulu kali ini pendapat gua. Mudah-mudahan aja kejadian ini dapat diselesaikan dengan baik, dapat efek jera yang gak bisa dilupakan oleh kedua belah pihak, dan tidak ada kejadian ini terulang lagi di manapun. See you.